Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama Gudang Berita. Kali ini kita akan membahas tentang gempa terkini, fakta lengkap gempa Bengkulu dan Aceh menurut BMKG guys. Inilah dia Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan wilayah Bengkulu dan sekitarnya diguncang gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 00 lewat 28.35 detik guys ya, waktu Indonesia bagian barat tentunya. Epicenter gempa Bengkulu ini terletak pada koordinat 4,44 LS dan 102,51 BT. Tempatnya di laut pada jarak 40 km arah selatan kota Tais, Kabupaten Seluma ya, Bengkulu, pada kedalaman 64 km guys. Menurut Daryono, berdasarkan lokasi epicenter dan kedalamannya gempa Bengkulu ini termasuk dalam klasifikasi gempa menengah akibat adanya deformasi batuan pada slab lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah ke bawah lempeng Eurasia guys ya. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan naik ya. Berdasarkan pemodelan Snake Map dan laporan masyarakat, mengguncang gempa dirasakan cukup kuat di kota Bengkulu ya. 45 MI menyebabkan beberapa warga terbangun dari tidur. Oh iya, pada malam hari itu ya guys, jam 12 malam itu ya. Terus di daerah mana 4 MI, Kepahyang 3 sampai 4 MI, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Argamakmur, Rejeng, Lebong, Bengkulu Tengah, dan Laha 3 MMI, Pasir Barat dan Liwa 2 sampai 3 MMI. Belum ada laporan kerusakan akibat gempa, dan gempa ini tidak berpotensi tsunami guys. Hingga pukul 1:00 waktu Indonesia bagian barat pagi dini hari, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan ya. Ini adalah gempa Gunung Banda Aceh guys. Selain di Bengkulu, gempa pagi ini ya pukul 8:27 waktu sebagian barat juga mengguncang wilayah Banda Aceh dengan magnitudo 5 guys, 5 skala Richter mungkin. Berikut beberapa fakta tentang gempa Aceh menurut Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryo guys. Yang pertama adalah gempa Aceh pagi ini adalah gempa dirasakan yang ketiga sejak pagi dini hari tadi, hari Kamis tanggal 7 Januari 2021. Sebelum terjadi gempa Aceh, BMKG mencatat telah terjadi gempa dirasakan di Bengkulu magnitudo 5,7 pukul 00:28 lebih 35 detik guys ya, waktu sebagian barat. Dan gempa Lukto Mini magnitudo 6,2
Itu pada pukul 3 lewat 59 menit 37 detik waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya disusul terjadi gempa Aceh magnitudo 5,0 pagi ini pukul 8 lebih 27 menit lebih 30 detik waktu Indonesia bagian barat. Buset, berarti 3 kali gempa guys. Gempa Aceh pagi ini juga berpusat di laut seperti halnya gempa Bengkulu dan gempa Teluk Tomini guys. Epicenter gempa Aceh ini terletak pada koordinat 6,26 LU dan 94,18 BT, tepatnya di laut pada jarak 132 km arah barat laut kota Sabang, Aceh pada kedalaman 64 km. Gempa Aceh pagi ini juga berpusat di laut seperti halnya gempa Bengkulu dan gempa Teluk Tomini guys. Sebelumnya epicenter gempa Aceh ini terletak pada koordinat 6,26 LU dan 94,18 BT, tepatnya di laut pada jarak 130 km arah barat laut kota Sabang, Aceh pada kedalaman 64 km. Itu yang ketiga, ini pembangkit gempa Aceh ini berkaitan dengan aktivitas subduksi lempeng, sama juga seperti pembangkit gempa Bengkulu dan gempa Teluk Tomini sebelumnya. Gempa Aceh ini berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman termasuk dalam klasifikasi gempa menengah akibat adanya deformasi batuan pada slab lempeng Indo-Australia yang tersubduksi ke bawah lempeng Eurasia guys. Yang keempat, ini hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa Aceh pagi ini memiliki mekanisme sumber pergeseran naik guys. Sama halnya juga terjadi pada mekanisme gempa Bengkulu dan gempa Teluk Tomini ketika memiliki mekanisme sumber pergeseran naik. Yang kelima, ini seperti halnya gempa Bengkulu dan gempa Teluk Tomini, gempa Aceh pagi ini guncangannya juga dirasakan oleh masyarakat. Guncangan gempa Aceh pagi ini dirasakan di Banda Aceh dan Sabang guys, menyebabkan beberapa warga lari keluar rumah. Seperti halnya gempa Bengkulu dan gempa Teluk Tomini, gempa Aceh ini sama-sama belum ada laporan dampak kerusakan. Ketiga gempa signifikan ini meskipun berpusat di laut ya, ini juga tidak berpotensi tsunami guys. Hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa gempa Aceh, gempa Teluk Tomini dan gempa Bengkulu yang terjadi sejak pagi ini dini hari tadi hingga pukul 10 waktu sebagian barat siang guys, ini belum diikuti aktivitas gempa susulan. Apa itu MMI guys? Ya, tadi juga mengatakan MMI itu. Sementara itu skala MMI skala Markal guys ya. Markal adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Satuan ini diciptakan oleh seorang vulkanologis dari Italia yang bernama Giuseppe Marshall pada 1902. Skala MMI lalu dimodifikasi oleh ahli seismografi Howard Harwood dan Frank Newman pada 1931. Ya, skala MMI terbagi menjadi 12 kategori dampak mengguncang gempa bumi. Nice ya. Mana itu?
12 kategori dampak guncangan gempa bumi, petunjuk soal dampak gempa yang dimaksudkan pada setiap kategori skala MMI adalah sebagai berikut. Skala 1 MMI, getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Nah, skala 2 MMI, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Skala 3 MMI, getaran dirasakan nyata. Dalam rumah terasa getaran, seakan-akan ada truk berlalu. Skala 4 MMI, getaran dirasakan banyak orang di dalam rumah. Di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu berbalik, dan Skala 5 MMI, getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak. Tergantung gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang dan barang besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. Skala 6 MMI, getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar. Plester dinding jatuh dan goncang asap pada pabrik bisa rusak, kerusakan ringan. Skala 7 MMI, setiap orang keluar rumah, kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik, sedangkan pada bangunan yang konstruksi kurang baik terjadi retak-retak, bahan hancur, cerobong asap pecah, getaran dirasakan oleh orang yang naik kendaraan. Skala 8 MMI, kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat, retak-retak pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen-monumen bisa roboh, air menjadi keruh. Skala 9 MMI, kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tak lurus, banyak retak, rumah tampak agak berpindah dari pondamennya, pipa-pipa dalam rumah putus. Skala 10 MMI, bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah pun terbelah rea, melengkung, tanah longsor, dan tiba-tiba sungai dan di tanah yang curam. Skala 11 MMI, bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri, jembatan rusak, terjadi lembah, pipa dan tanah tidak dapat dipakai sama sekali, tanah terbelah, rel melengkung sekali. Skala 12 MMI, hancur semua sekali, gelombang tanpa di permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap, benda-benda terlempar keluar. Wah, yang sudah skala besar ini ya. Ya, mungkin segitu guys untuk informasinya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah.